Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Imad dalam tulisan terbarunya yang berjudul, Gus Rumail dan Alawi bin Tahir Al-Haddad, Siapa yang Berdusta? Mengatakan bahwa untuk mengetahui siapa yang berdusta, Gus Rumail harus mendatangkan bukti bahwa Syekh Muhammad Al-Kazim dan Syekh Ahmad Al-Mahdawi berdusta, mencetak tidak sesuai manuskripnya. Manuskrip Al-Ubaidili ada Universitas Al-Dual Al-Arabiyah di Mesir. Itu bisa dicek. Untuk Al-Umari, manuskripnya ada di Maktabah Al-Marashi, juga dipegang dua manuskrip oleh Al-Afandi pengarang kitab Riyad Al-Ulama. Sedangkan, Alawi bin Tahir tidak menyebutkan di mana manuskrip yang menjadi sumbernya itu berada. Lalu, yang tidak sebanding siapa? Yang lebih pantas dianggap telah berdusta siapa? Jelas, Alawi bin Tahir adalah orang yang patut diduga berdusta. Ia tidak menyebut nama pemberi informasi secara jelas. Ia juga tidak menyebutkan manuskripnya ada di mana. Di ahli nasab Irak. Irak itu luas. Irak mana? Ahli nasab itu banyak. Namanya siapa? Dari sini kita bisa melihat bahwa Kiai Imad adalah sebagai penuduh, yang artinya Kiai Imad yang harus mendatangkan bukti kebenaran tuduhannya, bukan malah meminta Rumail untuk menunjukkan bukti. Apakah Kiai Imad sudah lupa pada hadis yang mengatakan bahwa al-bayyinah 'alal mudda'i, atau penuntut atau penuduh wajib datangkan bukti? Dalam tulisan lanjutannya Kiai Imad mengatakan, Gus Rumail pula mengatakan, Kiai Imad wajib mencari manuskrip Tahzibul Ansab dan Al-Maji. Jika menemukan dan ternyata terbukti Alawi bin Tahir salah dalam menyalin, saya akan taslim kepada Kiai Imaduddin, kira-kira begitu redaksinya. Pertanyaannya, manuskrip Al-Ubaidili, Tahzib Al-Ansab, dan Al-Umari, Al-Majdi, dalam versi cetak itu alamatnya jelas sudah disebutkan di atas, kemana harus mencarinya telah disebutkan. Sekarang, jika Gus Rumail percaya kepada Alawi bin Tahir bahwa ia tidak berdusta, dapatkah Gus Rumail mencari alamat di mana manuskrip Tahzib Al-Ansab dan Al-Majdi versi Alawi bin Tahir itu berada? Tidak perlu manuskripnya, cukup alamatnya saja, biar equal to equal. Dengan itu akan nampak siapa yang akan berdusta. Seharusnya, aroma kedustaan sejarah dan nasab Ba'alawi telah dapat diendus oleh Gus Rumail. Nasab Ba'alawi dan sejarahnya hari ini diapit oleh kedustaan masa lalu yang tertelusuri dan kedustaan hari ini yang terkonfirmasi. Aroma kedustaan masa lalu tentang gelar Sohib Mirbat, tentang makam Ahmad bin Isa, tentang hijrahnya, tentang Abdullah bin Sohib Mirbat yang mendapat ijazah, tentang Salim bin Bashri, tentang Bashri yang katanya nama lain Ismail, tentang Jadid yang katanya saudara Alwi, dan masih banyak lagi. Aroma kedustaan hari ini tentang KRT Sumodiningrat yang diklaim Habib Lutfi bin Yahya sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Menurut alap-alap Mataram, KRT Sumodiningrat itu bukan Hasan bin Yahya. Siapakah yang berdusta? Juga tentang Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa yang kata Habib Lutfi bin Yahya, ia adalah Husain bin Toha bin Yahya? Apakah seorang sejarawan tidak tergerak nuraninya untuk mencari kebenaran? Menjawab beberapa sanggahan dan pertanyaan Kiai Imad tersebut, tak perlu waktu lama, Rumail Abbas pun langsung menjawabnya dalam postingannya. Silahkan disimak jawaban Rumail Abbas berikut ini. Untuk Kiai Imaduddin. Wah, tumben sekali, sehari setelah saya bikin sanggahan, Kiai Imaduddin langsung membalas. Tulisan kali ini Kiai Imaduddin seperti menahan diri, tidak berapi-api, dan saya suka. Karena Kiai Imaduddin nampak kembali ke debut awalnya dalam membatalkan genealogi Ba'alawi, Ilman Bey Ilmin, Aklan Bey Aklin. Judulnya, Gus Rumail dan Alawi bin Tahir Al-Haddad, Siapa yang Berdusta? Tidak seperti tulisan-tulisan beliau sebelumnya yang penuh gertakan, jangan sekali-kali mengunggah PDF manuskripnya, ditambah-tambahi bumbu insinuasi, dan penggiringan opini, sehingga saya mengikuti ritmenya. Karena ketiga alasan itulah saya tidak lagi peduli dengan usulan Mas Sugeng untuk berbagi data, temuan yang saya dapatkan, dan biar cara penafsirannya saja yang didiskusikan antara Kiai Imaduddin dan saya. Kata saya ke Mas Sugeng setelah melihat tingkah Kiai Imaduddin yang aneh tadi, ini penelitianku, ya semauku. Karena ini temuanku, ya akan aku kupublikasikan kapan aku mau. Mau Ba'alawi atau Kiai Imaduddin tak sabar menunggu, tak terlalu penting bagiku. Toh, itu urusan mereka, bukan urusanku.
Jika tak sabar, ya, silakan cari sendiri semaumu. Tapi untuk sementara, jawaban saya kenapa membenarkan Alwi bin Tahir adalah seperti ini. Saya menemukan 10 macam manuskrip, salinan kedua dan ketiga, berisi puluhan hadis yang diriwayatkan beberapa tokoh sadah, di antaranya Imam Ahmad Al-Muhajir, Abul Qasim An-Nufat Al-Iraqi, Imam Hasan bin Muhammad Al-Alal, dan sisanya akan saya beritahu, jika sudah waktunya, dan tentu saja semauku. Dari bukti-bukti material inilah, saya mendapati kesalahan penulis naskah, atau nusah, manuskrip untuk 2 orang sadah. An-Nufat yang seharusnya bukan untuk Imam Ahmad Al-Muhajir, namun keturunan kelima yang berkunyah Abu Al-Qasim, dan redaksi Al-Dalal untuk Hasan bin Muhammad, yang seharusnya Al-Alal. Dan karena ini saksi sezaman, apalagi isnad hadis itu sepaket dengan kejujuran, tentu saja penyebutannya akurat dan membenarkan hipotesa Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kali ini tulisan tangannya sangat jelas, tidak seburam Min dan Bin, atau Hasan dan Muhsin dalam Al-Majdi Kiai. 2 manuskrip diantaranya saya dapatkan dari ulama Syiah di Irak, dan 1 lagi dari Iran, sisanya rahasia. Dan isnad puluhan hadis dari Abu Al-Qasim yang bergelar An-Nufat, memperkuat hipotesa Alwi bin Tahir dalam Uqud Al-Almas tentang Ahmad Al-Muhajir, di samping Al-Alal tadi adalah temuan saya sendiri. Seingat saya, naskah dalam video berjudul, Melacak Ahmad Al-Muhajir, tidak menyebutkan Alwi bin Tahir menyaksikan manuskripnya langsung, tapi saya bilang, ia berburu manuskrip sampai 5 kota di 3 negara. Saya memang sengaja memakai kalimat berburu, untuk memberi kesan bahwa Alwi bin Tahir memang mencarinya, dan memang ia mencarinya, kendatipun saya tidak tahu apakah ia benar-benar pergi ke 3 negara itu setelah mendapatkan surat itu atau tidak. Tidak seperti Kiai Imaduddin yang duduk manis di depan laptop dan berselancar di internet, tanpa mencari tahu isi redaksi manuskripnya. Pesan yang ingin saya sampaikan ke Kiai Imad pada kalimat berburu ada 3 hal. Pertama, saya teringat bagaimana Kiai Imaduddin meledek saya cuma ngopi di kantin biasa, tidak bertemu siapa-siapa, padahal yang pergi ke Jordan dan menemui Direktur Dar Al-Iftaq adalah saya. Kenapa Kiai Imaduddin sok tahu? Kedua, Kiai Imaduddin memberi kesan ke semua orang, bahwa kepergian saya ke barat tidak membawa apa-apa. Sampai-sampai disamakan San Gokong, padahal orang-orang sedang gandrung sama Wan Piece karena Luffy sudah mencapai Gear 5. Sewaktu saya pancing dengan Al-Hawi, malah yang dipamerkan justru karangan Abu Al-Ghanaim. Atau Tarikh Madinah Al-Shonah yang saya sebutkan sezaman, namun dikira ada Ubaidillah di sana. Kenapa Kiai Imaduddin sok tahu? FY Al-Hawi disebutkan Ibnu Inabah, di samping Mukodimah yang ia pelajari kali pertama, sebagai karya Al-Ubaidili. Buktikan saya keliru, Kiai Imaduddin tidak akan mendapatkannya dalam Tobaqot Al-Nasabin atau Fihris Mahtutot. Bahkan Gus Zaini lebih canggih karena menemukan konfirmasi kitab Al-Intisor Libani Fathimah Al-Abror. Ketiga, Alwi bin Tahir melacak manuskrip sampai 3 negara, 5 kota, bahkan 8 tempat. Tapi Kiai Imaduddin melacaknya dari mana? Bukankah ini tidak equal? Jika tahu manuskripnya berada di mana, kenapa tidak meminta tolong temannya di Yaman untuk memfotokannya? Kendatipun saya tidak menyebutkan reportase Alwi bin Tahir hanyalah kutipan ulang dari surat ulama nasab yang berisi redaksi manuskrip itu, toh saya sudah menampilkan halamannya supaya orang tahu bagaimana redaksi lengkapnya, saya tidak merasa hal ini relevan untuk saya sampaikan. Karena yang paling relevan ialah, menyebutkan ikhtiar Alwi bin Tahir dalam penjelajahan manuskrip, sekali lagi, entah bagaimana caranya. Namun Kiai Imaduddin tidak menyebutkan ikhtiar ini sama sekali, lantas menginsinuasi kemungkinan Alwi bin Tahir berbohong. Padahal tulisan Kiai Imaduddin menyebutkan kata manuskrip sampai 12 kali, tapi tidak sekalipun disandarkan pada Alwi bin Tahir. Kenapa? Bagaimana bisa Alwi bin Tahir disebut berbohong, lawang untuk dibuktikan ia benar atau berdusta saja masih belum? Saya ulangi penjelasan ini. Orang yang memberitahu bahwa Alwi bin Tahir mentahrif redaksi Al-Ubaidili dan Al-Umari, tanpa menjelaskan kenapa Alwi bin Tahir bisa sampai menulis bin, bukan min, tentu saja tidak memenuhi kaidah, in kunta nakilan fa al-syihatu dong. Mengikuti muhakikun? Hum rijalun, Alwi bin Tahir rijalul, wa Kiai Imaduddin rijalun. Kenapa bersandar pada orang lain, bukan sumber primernya langsung? Bukankah sumber primer adalah kalimat sakti jenengan Kiai? Kiai Imaduddin seperti orang yang sesumbar di media sosial, bahwa Gus Hanif Farhan adalah pemukul anaknya sendiri yang berumur 10 tahun, sekadar contoh, supaya netizen mengira Gus Hanif adalah bapak brengsek yang menganiaya anak kandungnya.
Padahal, Gus Hanif melakukan itu karena anaknya sudah berumur 10 tahun dan enggan mendirikan sholat, itu pun dengan pukulan yang tidak menyakitkan, namun Kiai Imaduddin tidak menampilkan alasan itu di tulisannya. Dalam standar ilmu modern, hanya menjelaskan pemukulan anak, tanpa dicantumkan pula keterangan anaknya tidak mau sholat, dan pukulannya tidak menyakitkan, adalah kebenaran sepenggal yang sama dengan kedustaan Kiai. Saya masih memakai tanda kutip sajalah. Saya belum sempat membuat video untuk 2-3 hari ke depan, audiovisual lebih bisa mewakili uraian saya daripada tulisan, karena punya banyak pekerjaan, dan nanti akan saya jelaskan jika memang ada waktu luang untuk tapping. Oh iya, di bawah ini adalah foto seseorang bersama Said Mahdi Rohai di kediamannya di KUM. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Apakah saya? Jika saya, artinya saya sampai ke Iran dong? Apa yang saya dapat di sana? Ataukah dia orang lain? Silakan cari di Google Image jika terbukti foto ini adalah foto bertahun-tahun yang lalu. Salam, Rumail Abbas.